Erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Tinggi kolom asap letusan mencapai 700 meter dari puncak, mengarah ke barat daya dan barat dengan intensitas tebal. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 70 kali gempa letusan, 3 kali gempa guguran, dan 14 kali gempa hembusan. Petugas pos PGA Semeru mengimbau warga untuk tidak panik lantaran aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tergolong normal. Hingga kini status Gunung Semeru berada di level 2 atau waspada dan warga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak. Dan untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan Yayan Nugroho di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang. Yayan, bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah berapa kali Gunung Semeru ini erupsi hingga saat ini? Ya, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Kecamatan Pasirian, Lumajang. Dari data pos pengamatan api Gunung Semeru untuk 24 jam terakhir, tercatat Gunung Semeru alami 70 kali gempa letusan dan 3 kali gempa hembusan untuk 24 jam terakhir ini. Baik, Yayan, apakah ada warga yang dievakuasi akibat erupsi Gunung Semeru? Ya, untuk warga memang saat ini masih beraktivitas normal karena memang aktivitas vulkanik Gunung Semeru seperti yang terjadi pagi ini memang sudah menjadi hal yang biasa bagi warga di sekitar lereng Gunung Semeru. Baik, apakah itu berarti aktivitas warga ini berlangsung seperti biasa, seperti bekerja maupun bersekolah dan lain sebagainya? Ya, aktivitas warga hingga saat ini masih berlangsung normal karena status Gunung Semeru sendiri masih bertahan di level 2 waspada. Baik, untuk ketinggian kolom abu sendiri ini yang paling tinggi berapa, Yayan, di sana? Yang terjadi pada hari Senin pagi sekitar pukul 5:30 tadi, kolom asap mencapai 700 meter dari puncak. Nah, kondisi tersebut memang masih normal ya, artinya masih jauh dari batas aman aktivitas warga. Baik, Yayan, kemudian apakah ada himbauan dari pemerintah setempat maupun BPBD setempat untuk warga menghindari Gunung Semeru dan juga memakai masker? Ya, sesuai rekomendasi dari BPBD, di level 2 waspada ini warga dilarang beraktivitas di radius sekitar 13 km dari puncak. Namun tugas BPBD mengimbau kepada warga untuk selalu waspada, mengingat saat ini terjadi fenomena kemarau basah dan warga diharap berhati-hati jika beraktivitas di sekitar sepanjang jalur aliran lahar karena memang berpotensi terjadi banjir lahar jika terjadi hujan. Baik, terima kasih Yayan atas informasi Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lain pemirsa, saat ini harga ayam potong naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam membuat warga beralih memberi tulang ayam dan juga ceker ayam. Harga ayam potong di pasar tradisional Peterongan, Kota Semarang naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp34.000 per kilo. Sejak melejitnya harga ayam potong 2 minggu belakangan ini, warga banyak beralih ke tulang ayam dan ceker untuk tetap memenuhi kebutuhan protein hewan yang lebih murah. Hal ini membuat permintaan tulang ayam dan ceker meningkat 10 kali lipat. Harga tulang ayam dibanderol Rp12.000 per kilogram, sementara ceker ayam Rp4.000 per kilogram. Rasanya pembeli itu beli tulang karena lebih murah? Karena lebih murah kan, semuanya ayam kan ada. Oh gitu ya. Terus ini tulang laku. Jenis tulang apa aja, Bu? Ya ini tulang kerokong. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga ayam dan bahan pangan lainnya.
Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sementara di Bandung Barat, harga cabai merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga akibat cuaca buruk beberapa hari terakhir. Sudah sepekan terakhir, harga aneka cabai di pasar tradisional Tagok, Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat naik drastis. Harga cabai merah sebelumnya Rp40.000 kini naik mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena cuaca buruk dan gagal panen yang membuat stok berkurang. Kenaikan harga dikeluhkan oleh penjual maupun pembeli. 40, 60. Selain cabai Tanjung, cabai keriting, cabai hijau, Keriting sama, cabai hijau keriting sama. asalnya berapa cabai keriting, Pak? Cabai keriting biasanya 30, sekarang 70, 60. Ya biasa beli seperapat. Sekarang Jadi ini pakai berapa hari? dikurangi ya. Biasanya kan sering disambel. Sekarang dikurangi ya. Sekarang gitu. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Bandung Barat, Yodo, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Ervan David di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Ervan, berapa harga cabai dan juga komoditas pangan lainnya di sana saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu terakhir, harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan di kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung. Dan salah satunya komoditas cabai, di mana harga cabai Tanjung yang semula Rp50.000 kini dijual Rp90.000 per kilogram. Dan selain harga cabai Tanjung, harga cabai keriting juga ikut naik dari yang semula Rp50.000 kini sama harganya dengan cabai Tanjung, yaitu Rp90.000 per kilogram. Dan meski demikian, harga cabai rawit merah justru mengalami penurunan harga dari yang sebelumnya Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram atau kembali ke harga normal. Dan sementara untuk harga bawang merah mengalami penurunan, di mana harga bawang merah yang semula Rp60.000 kini dijual Rp40.000 dan harga bawang putih dari Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan kenaikan harga komoditas cabai ini sendiri membuat para pedagang mengalami penurunan daya beli hingga 50% dari yang sebelumnya para pembeli bisa membeli cabai Tanjung dan juga keriting sebesar 1 kilo, kini hanya setengah kilo saja. Dan selain harga bahan pokok tersebut, harga ayam potong juga mengalami kenaikan, yaitu dari harga Rp35.000 kini melonjak drastis menjadi Rp42.000 per kilogram. Dan sementara untuk harga telur ayam yang sebelumnya Rp26.000 kini ikut naik juga menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan para pedagang dan pembeli ini berharap ada tindakan dari pemerintah daerah untuk menekan harga di pasaran agar dapat dijangkau masyarakat luas. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Ervan David atas informasi Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dipecat PDIP usai viral ucapannya ingin rampok uang negara, Wahyudin, mantan anggota DPRD Gorontalo, kini menjadi supir truk. Selengkapnya usai jeda. 2031 masih lama ya, Pak Sofis dipecat. Kayaknya fix dipecat karena saya lihat tadi Pak Komarudin langsung yang menyampaikan. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pemirsa, ribuan massa buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat.
Imbas aksi unjuk rasa, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Jakarta Barat tersendat. Massa buruh terus berdatangan menggunakan armada bus ke depan gedung DPR MPR. Massa menuntut tegakkan supremasi sipil, bentuk RUU Ketenagakerjaan, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengatur lalu lintas meski tidak ada penutupan jalan imbas aksi demonstrasi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Selain sambutan, Sahroni berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pagi ini kembali meletus dengan ketinggian kolom abu 2.000 meter disertai gemuruh dan hujan abu. Ini kembali. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi pada pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ketinggian erupsi mencapai 2.000 meter dan disertai gemuruh serta hujan abu. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki masih awas. Warga di sekitar gunung dan para pengunjung diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat gunung. Warga juga diminta untuk selalu waspada dengan potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Untuk menghindari bahaya abu vulkanik, warga sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau untuk selalu memakai masker. Juga kami berdiri di dekat.